Hai para gangster pecinta film, selamat datang kembali di 25. Setiap orang tua pasti punya sesuatu yang ditinggalkan untuk penerusnya atau warisan. Baik warisan itu berupa harta, mobil, ataupun uang. Ataupun sesuatu yang tak kasat mata, yang tak bisa dijelaskan dengan nalar manusia. Dan si penerima warisan mau tidak mau harus menerimanya. Inilah kisah film Relik tahun 2020. Seorang nenek yang sudah pikun yang tinggal menunggu ajalnya harus menerima sesuatu yang mengerikan seperti pendahulunya. BTW, film ini juga diproduksi oleh aktor Jake Gyllenhaal. Oke, terima kasih Google. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Yang namanya nenek lupa melakukan sesuatu itu sudah biasa. Nenek ini lupa menutup keran bak mandi sampai airnya melimpah ke bawah. Dan di bawah ada nenek itu. Nenek itu belum pakai baju sudah main keluar, pakai acara lupa nutup keran pula lagi. Tetapi sepertinya nenek itu sedang berbicara dengan seseorang. Entah dengan siapa itu. Beberapa hari kemudian, ini adalah anak dan cucu dari nenek itu. Yaitu K adalah anaknya, Semi adalah cucunya. Mereka mendapat kabar kalau tetangga nenek itu tidak melihat nenek beberapa hari, dan mereka pergi menjenguk nenek itu. Sesampainya di lokasi, Semi memanggil neneknya, tetapi tidak dibukain pintunya. Semi langsung mengarah ke belakang, masuk lewat pintu anjing nenek. Di dalam rumah, mereka melihat kerajinan nenek yang sudah beberapa hari dianggurin, dan buah-buahan nenek pun sudah membusuk. Mereka memanggil-manggil nenek, tetapi nenek itu nggak nyaut. Saat K tiba di kamar nenek, K melihat seperti ada orang di dalam selimut. Pelan-pelan K membukanya. K takut kalau itu adalah nenek yang mati tapi tidak ketahuan. Dan rupanya cuma bantal. What? Malam harinya, K pergi ke kantor polisi untuk melaporkan nenek itu menghilang. Di kantor polisi, K mengatakan kalau nenek itu sudah pikun. Dan K sudah lama tidak mengunjungi nenek. Keesokan harinya, polisi dan para tetangga mencari nenek, tetapi nenek tidak ketemu juga. Malam harinya, Semi lagi ngesut sebatang di belakang rumah. Tiba-tiba ada suara. Semi mengira itu adalah neneknya, rupanya bukan. Ini adalah Jamie, seorang anak autis. Dan Jamie sering main ke rumah nenek. Tetapi Jamie mengatakan kalau sudah lama dia tidak main ke rumah nenek karena bapak Jamie melarangnya. Semi kemudian masuk ke rumah dan dia melihat di pintu rumah dipasangi gembok yang kayaknya baru dipasang. Semi pun bertanya dengan K, gembok ini kayaknya baru dipasang. K menjawab omongan Semi, kalau beberapa minggu yang lalu nenek menelpon K kalau ada seseorang yang masuk ke rumah. Dan K menyarankan nenek untuk pasang gembok di pintu. K beranggapan kalau nenek itu hanya mengada-ada karena nenek itu sudah pikun. Makanya K tidak menelpon polisi dan tidak mengunjungi nenek. Tak lama kemudian, Semi dan K mendengar sesuatu dari dalam dinding. Pagi harinya, K bangun dan dikejutkan dengan suara dari belakang. Pelan-pelan K mengarah ke suara itu. Rupanya nenek sudah pulang dan lagi bikin kopi. K pun bertanya, seminggu ngilang kemarin pergi kemana nek? Tetapi nenek itu tidak menjawab K. You okay? K kemudian menelpon polisi yang mencari nenek dan mengatakan kalau tidak usah mencari nenek lagi karena neneknya sudah pulang. Kemudian K membawa dokter ke rumah nenek untuk mengecek kondisi nenek, tetapi kondisi nenek sehat seperti sebelumnya. March 3rd. Saat dokter itu mau pulang, tiba-tiba dia melihat dada nenek menghitam, seperti bekas memar. Dengan cepat nenek itu menutup dadanya,
dan mengatakan mungkin habis terbentur atau apa. Saat Kay sedang mencuci pakaian, dia melihat baju yang dipakai nenek saat nenek hilang itu ada noda darah. Kay langsung membawa baju itu ke nenek. Kay tanya lagi, seminggu ngilang pergi kemana nek? Tetapi nenek menjawab Kay asal-asalan. Dan Kay tanya lagi dengan nada kesal. Kemudian Sammy menyuruh Kay untuk tetap tenang, karena nenek pasti kecapean habis ngilang. I can decorate it however I want. Just tell me what happened. Malam harinya, saat nenek sedang sendirian, nenek melihat dadanya yang menghitam. Tiba-tiba Sammy datang membawakan nenek kopi. Tak lama kemudian, nenek memberikan cincin ke Sammy. Sorry about Mum. I had to stop wearing it. They say you shrink with age. Sehabis menemui nenek, Sammy menemui Kay yang lagi ngetik di kamarnya. Sammy kemudian menemukan buku gambar punya nenek dulu. Di buku gambar itu ada gambar rumah tua. Sammy bertanya, rumah siapa itu? Kay menjawab kalau rumah itu dulu ditempati dengan nenek buyutnya Sammy. Karena nenek buyut Sammy menjelang ajalnya pikirannya terganggu dan disuruh tinggal di rumah itu dan mati di rumah itu. Sammy melihat lambang pintu rumah tua itu sama persis dengan lambang pintu di rumah ini. Kay menjawab saat rumah itu dirobohkan, lambang pintu itu dipasang di rumah ini. Kay kemudian menyuruh Sammy untuk menjaga nenek besok karena Kay besok akan pergi ke kota, ke panti jompo. Rupanya Kay mau menaruh nenek ke panti jompo. Sammy tidak setuju dengan rencana Kay. Sammy mengatakan kalau dulu nenek yang mengganti popok Kay dan sekarang gantian dong. You need to be on the same side as me for this. Saat Kay mau istirahat, tiba-tiba Kay mendengar sesuatu di bawah. Dan dia mendatangi suara itu. Rupanya suara itu adalah suara nenek yang sedang ngomong dengan seseorang. You're scaring me. Are you leaving? No, Mum. Will you be all right now? Mum, what is it? It's here. Keesokan harinya, sesuai omongan Kay, dia pergi ke kota ke panti jompo. Tetapi sesampainya di panti, Kay sepertinya tidak tega menaruh ibunya ke panti jompo. The lifestyle and therapy programs, disability support, computer class. Sementara di rumah, Sammy dan nenek sedang dansa. Dan sehat banget tuh si nenek. Setelah dansa, Sammy mengatakan kalau dia bakalan tinggal dengan nenek. Tetapi nenek merasa keberatan, karena nenek merasa bisa mengurus dirinya sendiri. Sammy kemudian ngomong soal panti jompo, dan kayaknya nenek itu kaget. Saat Sammy membantu memasang kancing baju nenek, nenek melihat cincinnya yang sudah dikasihkannya ke Sammy. Nenek itu malah menuduh Sammy yang mencuri cincin itu. Cincin itu pun dilepas paksa dari jari Sammy. Dan jari Sammy kesakitan. Emang pikun nih nenek. Malam harinya, saat mereka sedang menyiapkan makan malam, Kay melihat kertas nilai Kay dulu dibuang dengan nenek. Kay tanya kenapa dibuang, Nek? Nenek menjawab kalau nenek butuh tambahan ruangan karena Sammy akan tinggal dengan nenek. Tetapi Kay tidak setuju kalau Sammy tinggal dengan nenek. Nenek pun mengatakan lebih baik nenek tinggal dengan Sammy ketimbang nenek tinggal di panti jompo. How was Melbourne? Setelah makan malam, Sammy menemui nenek. Dan nenek lagi siul-siul di depan tempat penyimpanan barang-barang. Sammy tanya, nenek ngapain? Nenek menjawab kalau nenek tidak suka dengan tempat penyimpanan barang itu. Karena tempat itu merupakan tempat orang keluar masuk. Sammy dengan bingung pun tanya lagi, siapa yang masuk, Nek? Nenek mengatakan siapapun yang masuk ke rumah ini. Sammy mungkin menganggap selain pikun, nenek ini juga gila.
Saat Semi mau istirahat, Semi mendengar suara dari belakang. Pelan-pelan Semi berjalan ke arah suara itu dan mengira itu adalah suara neneknya. Rupanya itu adalah suara mesin cuci yang hidup sendiri. Grant? Sedangkan Kay sedang bermimpi. Inilah yang terjadi dengan nenek sekarang. Sebuah kutukan atau warisan. Kay melihat nenek berada di rumah tua, tempat nenek buyut dulu. Dan tiba-tiba nenek jatuh ke bawah dan sudah dikerumunin belatung. Dan lambang pintu itu menghitam. Kejadian nenek buyut dulu terjadi dengan nenek sekarang. Keesokan harinya, Semi datang ke rumah Jamie. Semi bertanya dengan bapak Jamie, kenapa Jamie tidak main ke rumah nenek lagi. Bapak Jamie menjawab kalau dia melarang Jamie main ke rumah nenek. Karena pada saat itu Jamie dan nenek sedang main peta umpet di rumah nenek. Dan Jamie sembunyi di tempat penyimpanan barang-barang. Tetapi nenek malah mengunci Jamie di tempat penyimpanan barang itu. Bapak Jamie mencari Jamie di rumah nenek. Tetapi nenek mengatakan kalau Jamie tidak ada di rumah. Semenjak kejadian itu, Jamie tidak pernah main lagi ke rumah nenek. Yeah. No, of course. I'm really sorry Jamie had to go through that. Sementara di rumah, Kay melihat nenek pergi dan Kay langsung mengikutinya, jangan sampai hilang lagi. Kay melihat nenek yang lagi makan kertas foto. Mum! Oh! Ow! Jesus! No! No! Give it back! No, Mum! Nenek masih terus jalan, dan kemudian nenek mengubur kenangan album foto nenek. Dengan rasa sedih, Kay meminta maaf ke nenek karena selama ini Kay jarang menjenguk nenek, dan Kay tidak jadi memasukkan nenek ke panti jompo. Mereka pun berpelukan dalam tangis. Coldness in the house. I'm losing everything, Kay. Oh, wait. Di saat yang sama, Semi pulang ke rumah dan dia langsung mengarah ke tempat penyimpanan barang-barang, tempat Jamie dulu dikunci dengan nenek. Semi menyusuri ruangan itu, dan rupanya ruangan itu makin panjang. Dengan sedikit takut, Semi terus jalan, dan dia menemukan tulisan-tulisan aneh. Semi ketakutan dan dia putar balik, tetapi jalan arah masuknya sudah jadi jalan buntu. Semi yang makin ketakutan kemudian mencari jalan keluar. Semi menelpon Kay, tetapi HP Semi tidak ada sinyal. Di saat yang sama, Kay dan nenek lagi makan malam, tetapi nenek disuruh makan tidak mau makan. Kemudian nenek pergi dari meja makan, dan tiba-tiba nenek pipis di jalan. Kemudian Kay membersihkan pipis nenek, tetapi pipis nenek itu airnya kehitaman. Sementara di kamar mandi, badan nenek ada yang berubah. Kay menyusul nenek, tetapi pintu kamar mandi dikunci dengan nenek. What are you doing, Mum? Stop it! Mum! Kay mematikan keran bak mandi yang melimpah dan air limpahannya kena aliran listrik dan jadinya mati lampu. Semi yang lagi merangkak pun jadi makin galau. Tak lama kemudian, Kay mendengar suara nenek dan Kay menghampirinya. Nenek masuk ke tempat penyimpanan barang-barang. Mum? Kembali ke Semi.
Sammy masih terus jalan, mencari jalan keluar. Sammy melihat jalan yang di depannya itu makin menyempit. Sammy pun putar balik, tetapi jalan putar balik itu menjadi jalan buntu. Mau tidak mau, Sammy terus jalan, merangkak ke depan. Di saat yang sama, Kay mencari nenek. Mom? I don't know you. Kembali ke Sammy. Sammy masih terus mencari jalan keluar. Jangan putus asa, Sammy. Kemudian Sammy melihat dinding yang ada rembesan airnya, yang kayaknya dinding itu bisa dijebol. Sammy melongok kemana arahnya. Rupanya arahnya ke ruang tengah. Tiba-tiba Sammy mendengar suara ketakutan Kay. Tak mau mikir panjang, Sammy mendatangi suara itu. Mom? Oh, Mom, it's not her anymore. Saat lagi asik jebol dinding, tiba-tiba nenek datang menghampiri mereka. Dinding itu pun jebol dan sudah muat untuk dimasuki. Sammy masuk duluan, tetapi pas saat giliran Kay, baru setengah badan kaki Kay ditarik dengan nenek. Sammy dan nenek pun main tarik-tarikan, dan yang ditarik kasihan. Lantaran nenek udah tua, nenek pun kalah. Rupanya nenek ikutan masuk juga ke dalam. Kay melihat nenek yang lagi lemah, dan Sammy mengajak Kay untuk pergi. Saat mau pergi, Kay melihat nenek seakan Kay tidak tega meninggalkannya. Sesampainya di pintu, Kay melihat lambang pintu itu menghitam. Kemudian Kay mengatakan ke Sammy kalau dia tidak bisa meninggalkan nenek sendirian. Kay lalu membopong nenek masuk ke kamar. Kulit badan nenek mengelupas. Pelan-pelan Kay melepaskan kelupasan kulit nenek sambil menangis. Wujud nenek sudah berubah. Kay kemudian mencium nenek dan nenek membalasnya dengan senyuman manis. Tak lama kemudian Sammy datang. Sammy melihat neneknya yang sudah berubah. Sammy kemudian melihat bekas kehitaman di punggung Kay, sama seperti bekas kehitaman yang dialami nenek sebelum nenek berubah wujud. Atau mungkin Kay akan mengalami apa yang dialami nenek. Jawabannya, mudah-mudahan film ini dibuat lanjutannya. Sama seperti Sammy katakan ke Kay. Di saat orang tua tidak mampu mengurus dirinya, mampukah kita sebagai anak membalas budi mereka? Atau pepatah itu benar, kalau seorang ibu bisa mengurus 10 anak, sedangkan 10 anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu. Itulah tadi cerita dari film Relic tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. See you when I see you.